Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Wahyuni di sini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Platform Google Drive dalam Pengarsipan Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik yang menerima hibah di bidang politik dalam negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Yang pertama yaitu adalah yang melatar belakangi. Di dalam era digitalisasi pada saat ini, semua hal yang manual diubah menjadi digitalisasi. Tidak luput juga hal itu termasuk dalam pengarsipan pada saat ini. Pengarsipan pada saat ini mengharuskan kita mengubahnya dari manual ke digital. Hal tersebut untuk melakukan efektivitas dalam pengerjaan segala hal. Tidak luput juga di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Hal tersebut dilakukan untuk pengoptimalan pemanfaatan platform seperti Google Drive dalam pengarsipan proposal dan laporan pertanggungjawaban partai politik yang menerima hibah khususnya di bidang politik dalam negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun tujuan aktualisasi ini yang pertama yaitu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen. Yang kedua yaitu mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan dokumen. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Yang kelima yaitu membangun sistem arsip yang terintegrasi dan mudah diakses dimanapun. Selanjutnya pemanfaatan aktualisasi. Pemanfaatan ini ada bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara dan ada bagi OPD lain yang bekerja sama pada badan, lalu pada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, lalu pada pegawai dan pada saya sendiri. Selanjutnya adapun ruang lingkup aktualisasi. Yang pertama adalah objek aktualisasi yaitu dokumen, proposal, dan laporan pertanggungjawaban partai politik yang menerima hibah di bidang Poldagri. Selanjutnya yaitu adalah platform yang digunakan. Adapun platform yang kita gunakan yaitu adalah Google Drive. Selanjutnya yaitu adalah proses yang diaktualisasikan seperti dari transformasinya pengarsipan secara manual ke sistem digitalisasi. Selanjutnya target lokasi. Target lokasinya yaitu adalah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya batas waktu. Batas waktunya yaitu adalah selama pelaksanaan aktualisasi pelatihan Latsar di LAN Aceh. Adapun deskripsi organisasi, di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki visi dan misi. Adapun visinya yaitu adalah terwujudnya kehidupan politik yang demokratis, masyarakat yang aman, damai, tertib, dan sejahtera. Adapun salah satu misinya yaitu adalah mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik, sukses penyelenggaraan pemilu, meningkatkan partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai-nilai luhur agama, budaya, dan bangsa. Selanjutnya, adapun alternatif isu. Alternatif isu atau isu yang selama ini yang sedang hangat-hangatnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Yang pertama yaitu adalah belum optimalnya penguasaan teknologi bagi pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Seperti yang kita ketahui pada saat ini adalah era digitalisasi. Namun di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara masih ada atau terdapat pegawai-pegawai yang masih kita bilang dalam bahasa modern sekarang yaitu adalah gaptek atau gagap teknologi. Hal itu adalah di kalangan-kalangan pegawai yang berumur atau usia lanjut. Di mana pegawai-pegawai usia lanjut tersebut sekitar ada 50%. Dan hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja-kinerja pegawai yang lain. Karena pada saat ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya pegawai-pegawai mengisi nilai-nilai dari SKP dan e-kinerja yang dilakukan secara online di MyASN
Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pegawai-pegawai yang kurang dalam teknologi sehingga meminta bantuan kepada pegawai yang lain atau operator lain. Adapun isu yang kedua yaitu adalah belum optimalnya pengarsipan data di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara, di mana di badan ini masih pengarsipannya adalah secara manual. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengarsipan secara manual itu mengandung banyak resiko seperti kerusakan, kehilangan, dan mengurang efektivitas dalam kinerja kita. Selanjutnya yaitu adalah belum optimalnya tingkat kedisiplinan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara, di mana para pegawai-pegawai di Kabupaten Aceh Tenggara masih banyak yang apelnya masih kadang apel, kadang enggak, dan ada juga yang apel namun pulang pada saat setelah apel. Hal tersebut mengurangi kinerja pada pegawai-pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Aceh Tenggara. Lalu analisis pemilihan isu atau core issue. Adapun core issue di sini dimenangkan oleh belum optimalnya pengarsipan data di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena pengarsipan ini tentu sangat penting dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dibutuhkan dalam pertanggungjawaban kita dalam melakukan semua kegiatan. Dan analisis penyebab isu. Seperti yang terlihat pada di sini, analisis penyebab isu ada dari lingkungan, metode, manusia, mesin, materi, dan kebijakan ataupun dari dananya. Lalu gagasan pemecah isu. Adapun gagasan pemecah isu atau gagasan alternatif yang saya ambil yaitu adalah pemanfaatan platform Google Drive dalam pengarsipan dokumen, proposal, dan laporan pertanggungjawaban partai politik yang menerima hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya ambil yaitu yang pertama adalah persiapan kegiatan, di mana persiapan ini yaitu adalah mengkonsultasikan kepada mentor dan coach, lalu mengumpulkan arsip-arsipan data yang semua yang dibutuhkan dalam pengarsipan data nanti, dan juga membuat sebuah grup kepada para staf yang terkait. Selanjutnya, pengarsipan platform. Di pengarsipan platform ini pembuatan email seperti yang kita ketahui, pembuatan Google Drive ini menggunakan email. Adapun email tersebut mungkin bisa dibuat atau menggunakan email dari kantor. Lalu membuat folder utama dan memilah-milah folder untuk kita upload nanti file-file yang akan digunakan atau dokumen yang akan digunakan. Selanjutnya, membentuk forum digital sebagai media komunikasi dan sosialisasi. Di sini kita akan mengundang para staf melalui WA dan mengajak mereka untuk berkomunikasi dalam pemanfaatan platform Google Drive ini dan mengajak mereka dalam penggunaan hal ini, di mana nanti akan dilakukan pengarsipan data ini secara di-scan terlebih dahulu yang dibantu juga oleh para staf. Setelah dilakukan scan, lalu akan di-upload ke Google Drive dan akan dipilah di dalam satu folder yaitu khususnya di bidang politik dalam negeri. Lalu di dalam folder tersebut dipisah dalam per partai dan per tahun di dalam partai tersebut, sehingga pada saat dibuka hal tersebut akan memudahkan kita untuk mencari proposal dan laporan pertanggungjawaban tersebut saat dipertanggungjawabkan kepada BPK atau pihak terkait lainnya. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi efektivitas sistem digital Google Drive, di mana di sini kita akan mengevaluasi dan melakukan survei online di kalangan para staf untuk bertanya apakah Google Drive ini sudah bermanfaat atau berjalan dengan baik,
atau ada para staf yang masih belum paham akan hal tersebut, dan menyusun laporan yang merangkum hasil dari evaluasi tersebut, serta melaporkan hasil tersebut kepada mentor dan coach. Lalu kita akan membuat komitmen kepada para staf dan mentor untuk dapat melakukan Google Drive ini untuk seterusnya, ataupun penyimpanan pengarsipan secara Google Drive ini untuk seterusnya dan kedepannya. Adapun rencana kegiatan dan rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi ini dilakukan dalam 3 bulan, di mana pertama di bulan Juni, Juli, dan bulan Agustus. Di bulan Juni terdiri dari 2 minggu, dan di bulan Juli terdiri dari 4 minggu, dan di bulan Agustus terdiri dari 2 minggu. Hal tersebut saya membuat persiapan dari kegiatan ini kita lakukan selama 2 minggu. Lalu persiapan platform Google platformnya selama 2 minggu, dan membentuk forum digital selama 2 minggu, serta evaluasi efektivitas sistem digital Google Drive-nya selama 2 minggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.